Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 18 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Rusia mengeliminir 89 unit artileri Ukraina pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras di 107 area juga digempur. Sebuah pos komando Brigade Mekanis ke-110 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Tonenkoye, Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 15 proyektil HIMARS, Smerch, dan Uragan dalam sehari. Selain itu, 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh Novaya Tarasovka, wilayah Kharkov. Secara total, Letjen Igor Konashenkov melansir 402 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 221 helikopter, 3.457 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal anti pesawat, 8.330 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.066 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.381 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 8.996 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 880 prajurit dalam satu hari. Secara total, Kremlin kehilangan 164.200 prajurit selama konflik, termasuk 3.511 tank, 6.830 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Ukraina juga menerbitkan rekaman kru mortir penjaga perbatasan menghancurkan kelompok penyerang musuh dari Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina juga mendemilitarisasi detasemen lanjutan dari unit tempur infanteri, Wagner, dengan tembakan tepat sasaran ke gudang amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan akan mempertahankan Bakhmut dari serangan penjajah Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 388, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!